Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah, untuk rahmat yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus berbicaralah atas setiap kami lewat renungan hari ini. Ajar kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Abraham beriman dan melihat ke depan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Ibrani 11 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan dalam Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Untuk menyatakan keselamatan bagi manusia berdosa, Allah mengarahkan pandangannya ke tanah Ur Kasdim. Di sana Allah melihat sosok yang pantas menjadi bapa untuk menurunkan generasi beriman di bumi. Untuk itulah Allah memanggilnya dari rumah orang tuanya, dari keluarganya, dari kaumnya, dari bangsanya, dan dari agama lamanya ke tempat yang belum pernah ia ketahui. Untuk memenuhi panggilan ini bukanlah hal yang mudah. Abraham akan kehilangan segala sesuatu jika ia mengikuti panggilan Tuhan. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ia mengambil keputusan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Bersama istri dan keponakannya, mereka bergegas untuk mengikut Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan dan firman-Nya yang menyebabkan Abraham mendapatkan pembenaran dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Apakah Abraham berstatus orang suci ketika dipanggil? Tentu saja bukan, tetapi iman Abraham kepada Tuhan yang memanggilnya, yang membenarkannya, jadi iman yang membenarkan Abraham. Hal inilah yang menyebabkan Abraham menjadi bapa orang beriman. Allah memanggil Abraham menjadi alat di tangannya. Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Janji yang disampaikan Allah kepada Abraham menjadi kenyataan ketika Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Yesus Kristus berasal dari keturunan Abraham, seperti disampaikan dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saat ini, orang-orang yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus terdapat pada berbagai bangsa. Ibrani 11 ayat 1-40 berbicara tentang iman dan beberapa tokoh yang telah mengalami kekuatan iman dalam kehidupannya sehari-hari. Karena iman setiap orang yang percaya bahwa pencipta alam semesta adalah Allah. Apa yang terlihat di bumi ini berasal dari yang tidak dapat dilihat sebelumnya. Karena iman Habel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, karena iman Henok terangkat ke surga, karena iman Nuh melakukan perintah Tuhan untuk membuat bahtera, karena iman Abraham mengikuti panggilan Tuhan. Pada ayat 13 sampai dengan 16, Paulus memberi gambaran tentang beberapa hal yang telah terjadi pada beberapa tokoh seperti disebut di atas. Yang pertama, mereka adalah pendatang di bumi dalam ayat yang ke-13. Habel, Henok, Nuh, dan Abraham adalah tokoh-tokoh yang menyadari bahwa mereka adalah pendatang di bumi. Allah memberi kesempatan kepada seluruh manusia untuk menjalani kehidupan yang sementara di bumi ini. Bumi bukanlah tempat kekal bagi mereka. Waktu hidup di dunia ini hanyalah tempat pelatihan untuk masuk ke tempat yang kekal. Manusia tidak patut mempertahankan dunia ini sebagai tempat yang abadi. Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Sebagai musafir, dunia ini hanyalah sebagai tempat peristirahatan seketika. Dunia ini hanyalah sebagai tempat untuk ngombe atau dapat diartikan sebagai minum, memuaskan dahaga, setelah itu berangkat kembali. Hal ini patut disadari dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, mereka rindu mencari tanah air dalam ayat yang ke-14. Sejatinya, bumi ini adalah tempat yang melelahkan. Di bumi ini, hal-hal yang menyedihkan seringkali menimpa manusia.
Penderitaan seringkali melanda perjalanan hidup manusia di dunia ini. Penyakit seringkali menggerogoti kesehatan manusia yang menyebabkannya putus asa. Hal itu yang mendorong manusia untuk mengharapkan tanah air yang sesungguhnya. Di sana tidak terdapat derita. Ibarat manusia menyeberangi lautan nan luas, sementara menyeberangi lautan terjadi gelombang, menerpa perahu yang digunakan. Barang-barang bawaan harus dibuang untuk mengurangi beratnya perahu yang digunakan. Begitu menatap ke arah pelabuhan, di sana Yesus Kristus telah menanti kedatangan orang-orang yang telah lelah karena terpaan ombak yang besar. Lalu yang ketiga, mereka memiliki waktu yang cukup untuk kembali ke tanah asal. Dalam ayat yang ke-15, Abraham memiliki waktu yang cukup untuk kembali ke tanah Ur Kasdim karena banyaknya tantangan yang dihadapi. Untuk menghindari krisis pangan global, Abraham harus pergi ke tanah Firaun, menanti seorang anak yang telah dijanjikan selama 25 tahun. Setelah anak tersebut terlahir, Tuhan memintanya untuk dipersembahkan di Gunung Moria. Walau demikian, Abraham tidak berniat untuk kembali ke kampung asal, karena banyaknya permasalahan hidup yang dialami di Israel di tengah perjalanan menuju Kanaan yang dijanjikan. Seringkali mereka meminta kembali ke Mesir ke perbudakan. Tetapi Musa sebagai pemimpin memohon hikmat dari Tuhan untuk membimbing umat untuk tetap melakukan perjalanan di padang gurun. Sekali Israel diizinkan oleh Tuhan melakukan perjalanan meninggalkan perbudakan Mesir, akan tetapi mendapat arahan untuk mencapai Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Lalu yang keempat, mereka merindukan tanah air surgawi dalam ayat yang ke-16. Tanah air surgawi adalah tempat akhir tujuan hidup manusia. Sejak awal, Tuhan menetapkan tujuan Allah mencipta manusia, yakni untuk hidup bersama-sama Allah sampai selama-lamanya. Tetapi karena pelanggaran yang mereka lakukan, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, sementara upah dosa adalah maut atau sama dengan mati. Untuk itulah Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, supaya melalui kematiannya, hukuman atas manusia berdosa dapat ditimpakan kepadanya. Hal itulah yang dilakukan Yesus Kristus untuk membimbing setiap orang berdosa untuk memperoleh kewarganegaraan surgawi. Disinilah orang-orang yang telah diselamatkan Yesus Kristus akan menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami dapat menjadi seperti Bapa Abraham Tuhan yang beriman untuk melihat ke depan Tuhan. Kami akan meninggalkan hal-hal yang buruk Tuhan di belakang kami Tuhan. Jangan membuat kami untuk menoleh ke belakang Tuhan. Sebab hanya Engkaulah tujuan kami, masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.